Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Wardana, mahasiswa PBG Universitas Negeri Makassar. Hari ini akan melakukan praktek pengalaman lapangan di SMP Negeri 22 Lantawijaya. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, syukur. Puji Tuhan kita panjatkan atas kehadiran Tuhan karena kita masih diberi kesempatan hadir di sekolah kita ini. Ya, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan dapat bermanfaat. Kita kelasnya, tapi kita tolong bantu teman-temannya berdoa. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum belajar menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, sekretaris kelas mana? Ya, ada temannya yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, syukurlah kalau begitu hadir semua ya. Diperhatikan coba di bawah mejanya, seperti ada sampah, bajunya kalau masih di luar, kalau dimasukkan ini, dimasukkan di bajunya, supaya rapi kita belajar. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme. Nah, ketua kelas bisa pimpin? Bisa ya, silakan ke depan. Bisa? Bisa? Ya. Yang membelah itu enggak pembelahan? Sel. Pembelahan sel itu ada berapa? Ada dua. Apa saja? Pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Ya, jadi itu tadi penjelasan tentang pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Jadi nanti materi itu akan dikaitkan lagi dengan pelajaran hari ini, yaitu organ reproduksi pada laki-laki. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat menyebutkan definisi dari sistem reproduksi manusia dengan dijelaskan apa itu sistem reproduksi pada manusia. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, peserta didik mampu menyebutkan organ-organ penyusun reproduksi pada manusia. Jadi apa saja organ penyusun reproduksi pada laki-laki. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ-organ penyusun reproduksi pada laki-laki. Kemudian yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menerapkan konsep pembelahan meiosis dan pada proses spermatogenesis. Kemudian yang selanjutnya, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil penelusuran tentang organ-organ penyusun reproduksi pada laki-laki. Dan yang berikut, yang terakhir, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyampaikan hasil penelusuran informasi tentang organ-organ penyusun reproduksi pada laki-laki dengan bertanggung jawab. Silakan di-scan barcode-nya. Jadi seperti itu nanti barcode-nya yang kamu dapat. Jangan lupa kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan itu. Dan tidak usah menyontek, jawab saja sesuai kemampuan masing-masing. Ya, jadi dalam pembelajaran nanti ada beberapa bentuk penilaian yang akan Bapak lakukan. Yang pertama itu penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan.
kedua ada post-test nanti di akhir pelajaran, dan yang ketiga ada LKPD. Ya, ini nanti dilakukan saat proses belajar ya. Kemudian penilaian keterampilan, yang pertama ada pelajaran presentasi. Ya, semua bisa ngomong kan? Bisa. Nanti presentasinya tidak terbatas-batas. Kemudian yang berikut bagaimana menanggapi pertanyaan. Jadi itu bentuk-bentuk penilaiannya. Sebelum kita masuk di materi, ya silakan bergabung ke kelompoknya yang minggu lalu. Masih ingat kelompoknya? Masih ya, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, hati-hati kabelnya ya. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya. Kemudian ini Bapak bagikan LKPD, silakan masing-masing kelompok ambil LKPD-nya. Pernah nggak terpikir bagaimana seorang ibu itu bisa hamil? Ya, bagaimana seorang ibu bisa hamil? Ada yang bisa jawab? Dengan menikah ya. Jadi menikah dulu, baru bisa mengandung dengan proses fertilisasi ya. Apa saja kira-kira organ penyusun reproduksi laki-laki? Ya, yang pertama ada penis, kedua ada botum, apa lagi? Testis. Ini apa perempuannya? Yang laki-laki? Kita hafal ya? Epididis. Apa lagi? Vas deferens, uretra. Malah kira-kira. Buku paket nanti kan. Yang mana lagi? Anu ini di gambar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Baiklah, perkenalkan anggota kelompok kami yang bernama Niulandari, Nurul Salsabila, Taufik Hidayatullah, dan Emagus Ramadhani. Yang pertama, struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Nama organ. Yang pertama, vas deferens, berfungsi menghubungkan epidermis dan uretra. Kedua, B, uretra, berfungsi. Kita simpulkan dari pelajaran hari ini. Ada yang bisa simpulkan? Ya, ada yang bisa simpulkan?
Apa yang kita pelajari hari ini? Kelompok 2. Silakan. Ya, kami mempelajari sistem reproduksi pada kami dan tahu apa saja organ-organ per laki-laki serta fungsinya. Ya, bagus sekali ya kesimpulannya. Ada lagi? Kelompok 3, silakan. Reproduksi laki-laki bisa mengeluarkan cairan berupa air mani atau bisa disebut juga dengan sperma. Iya. Ada lagi yang bisa simpulkan? Ya, kelompok 1. Kesimpulannya yaitu bahwa pria mempunyai organ reproduksi yang disebut penis. Nah, di dalam penis terdapat sperma yang terdapat dalam testis yang selanjutnya testosteron menuju ke fase diferensia. Setelah itu berkantong sperma dan dikeluarkan lagi menuju penis tersebut. Ya. Sekali beri tepuk tangan untuk yang sudah menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya organ reproduksi pria itu ada 2. Apa saja? Bagian luar dan Ada bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar apa saja? testis. Penis. Terus struktur. Bagian luar itu yang bisa dilihat ya. Ya, bagian dalam apa saja? Testis. Apa lagi? Pas. Pas referens. Apa lagi? Kereta ya. Apa lagi? Kerja. Kota. Apa lagi? Apa lagi? Lupa. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, apakah dengan metode diskusi kelompok belajar menjadi lebih menyenangkan? Ya, kenapa bisa? Karena bisa berdiskusi dengan kelompoknya, jadi tidak kerja sendiri-sendiri ya. Kemudian, apakah bahasa yang digunakan membantu mempermudah proses pembelajaran? Sangat membantu, ya sangat membantu. Ya, silakan disukai materinya, kemudian dijawab sesuai apa yang sudah kita pelajari tadi. Ya, sebelum Bapak akhiri, untuk pertemuan selanjutnya ada tugas di rumah, yaitu mempelajari kembali materi organ reproduksi pada perempuan. Dan tugasnya adalah membuat catatan-catatan penting masalah organ reproduksi pada perempuan. Bisa? Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa agar apa yang sudah dipelajari dapat bermanfaat. Ketua kelasnya tolong dipimpin berdoa. Mari teman-teman kita berdoa sebelum pulang menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach.